Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asta Maulida dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan membacakan tugas 3, mengerjakan soal esai jumlah 20 soal dan jawaban. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan web server menurut artikel tersebut. Adalah sebuah sistem baik perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software yang bertugas menyimpan, mengolah, dan menyajikan konten website kepada pengguna melalui internet. 2. Sebutkan dua komponen utama yang terdiri dalam web server, hardware dan software. 3. Mengapa browser seperti Chrome atau Firefox disebut sebagai client dalam konteks web server? Karena keduanya merupakan perambanan web, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk mengakses dan menampilkan halaman web di internet. 4. Apa fungsi utama web server dalam menerima permintaan dari klien? Untuk menerima permintaan dari klien melalui HTTP, HTTPS, dan memberikan respon berupa halaman HTML. 5. Jelaskan perbedaan antara web server dengan web hosting berdasarkan artikel. Web server adalah komputer yang menjalankan dan menyajikan konten website berguna, sedangkan web hosting menyediakan ruang penyimpanan dan akses internet untuk website. 6. Mengapa tanpa server sebuah website tidak bisa diakses, lambat, atau sering down? Karena server adalah tempat data dan file website disimpan dan melayani permintaan dari pengguna. 7. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 fungsi tambahan dari web server selain menerima dan merespon permintaan HTTP atau HTTPS. Caching menyimpan konten statis untuk mempercepat akses. SSL atau TLS termation mengenkripsi komunikasi antar klien dan server. Autentikasi mengontrol akses ke konten atau aplikasi. 8. Uraikan bagaimana cara kerja web server dimulai dari permintaan pengguna hingga halaman ditampilkan. Permintaan dari user dan prosesnya. User menerima respon, halaman website tampil. 9. Apa peran web server dalam proses permintaan dan kemudian menampilkan halaman web? Server menerima permintaan dari perambanan atau browser pengguna, memprosesnya, dan kemudian mengirimkan kembali data yang diminta atau seperti halaman HTML, gambar, file, CSS, dan lain-lain agar ditampilkan di perambanan. 10. Sebutkan 4 jenis web server yang disebut dalam artikel. LLS atau Internet Information Service, UGHTTD, NGINX, Apache. 11. Jelaskan karakteristik atau keunggulan dari LLS atau Internet Information Service. Service yang bekerja di jenis protokol SPT, TCP atau IP, DNS atau SDFT-WART memiliki manfaat untuk merangkai sebuah website atau situs. 12. Apa yang membedakan link HTTPD dari web server lainnya menurut artikel?
hasilnya yang open source dan bisa memberi dukungan untuk sistem Unix dan Linux. 13. Mengapa Next sering menjadi pilihan untuk lalu lintas tinggi atau heavy traffic? Karena server ini terkenal dengan kualitas dan kecepatan performanya yang baik. 14. Jelaskan peran Apache sebagai salah satu jenis web server. Server yang sangat populer dan memiliki banyak pengguna dari server ini adalah mudah penerapannya dan memiliki program pendukung dengan layanan lengkap. 15. Apa saja fitur-fitur yang biasanya disediakan oleh web server seperti disebut dalam artikel? HTTPS atau HTLP, caching, load balancing, dynamic launching support, static launching support, logging, server side scripting, security. 16. Mengapa fitur caching penting dalam web server? Server website bisa menyimpan konten website di dalam cache. Tujuannya untuk membuat waktu akses jadi lebih cepat dan beban server bisa berkurang. 17. Mengapa fitur logging atau pencatatan aktivitas penting untuk web server? Karena data pencatatan ini berguna untuk bahan pemecahan masalah dengan analisis untuk website. 18. Apa manfaat dari adanya dukungan terhadap konten dinamis dan statis oleh web server? Manfaat konten dinamis: interaktivitas, komen personalisme, pembaruan konten real time. Manfaat konten statis: pengiriman cepat, pengurangan beban server, caching efektif. 18. Apa manfaat dari adanya dukungan terhadap konten dinamis dan statis oleh web server? Apa yang dimaksud dengan load balancing dalam konteks web server dan mengapa penting? Server website memiliki fitur untuk membagi atau mendistribusikan beban kerja ke beberapa server yang lain. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja website. 20. Jelaskan bagaimana web server benaran dalam keamanan website termasuk enkripsi dan proteksi akses. Berikut peran web server dalam keamanan website. Enkripsi atau SSL ITLS mengamankan data dengan mengubah HTTP menjadi HSLPS agar tidak bisa disadap. Kontrol akses: mengatur siapa yang bisa mengakses klik atau halaman lewat login IP, filtering, dan line holder. Proteksi serangan:
menggunakan firewall dan model untuk mencegah serangan seperti SQL Instantion atau DDoS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.